Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Meskipun sampai saat ini kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, biarlah hal ini tidak akan menyurutkan semangat kita untuk tetap memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan terus tetap memanjatkan doa-doa kepada Tuhan. Kita akan mengawali ibadah tengah minggu pada petang hari ini dengan kita menaikkan pujian sebab Dia hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sebelum ibadah tengah minggu ini kita lanjutkan, mari kita serahkan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kehidupan hari ini. Di tengah bangsa kami yang sedang ada dalam kekelaman, Tuhan beri kesempatan untuk bersekutu walaupun berada di tempat kami masing-masing. Hanya Tuhan pertolongan kami yang sempurna. Semasa kekhawatiran, penderitaan, kepahitan, kecemasan, kita akan mendapatkan segala pengalaman termanis tentang penyertaan yang ajaib dan luar biasa. Di saat sulit seperti ini, kita tetap andalkan Tuhan dan tetap lakukan yang benar. Kita pandang positif atas masalah yang ditimpa bangsa kami ini.
Tuhan, maafkan kami jikalau kita rapuh dan suka mengeluh. Ajar kami tetap bersyukur dengan semua nikmat yang tak bisa kuhitung. Jauhkan kami dari keluh kesah. Bapa, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang pada saat ini ambil bagian dalam pelayanan kebaktian pada tengah minggu sore hari ini. Engkau berkati firman Tuhan yang tertabur dan dilayani oleh hamba-Mu Pendeta Danang, beri hikmat, sertai dengan Roh-Mu yang kudus agar disampaikan dengan bahasa Roh-Mu, sehingga jemaat ini dapat menerima dan mengikuti dengan baik. Bapa di surga, kebaktian pada malam hari ini, awal hingga akhir kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Ampuni Bapa segala dosa dan kesalahan kami, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Terima kasih Bapa. Amin. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
Sebagai dasar renungan pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14a, dilanjutkan ayat 22 sampai 32. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, 'Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu.' Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Amin. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Agak istimewa pada hari ini karena pelayanan firman akan dilakukan di luar gedung. Kenapa? Bukan hanya untuk gaya-gayaan tentunya. Karena tema yang akan kita gumuli pada sore hari ini adalah menjadi saksi kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita hari ini ada di sebuah tempat. Mungkin ada yang tahu tempat ini di mana? Yang pasti di Jepara. Tempat yang sangat bersejarah sebenarnya. Kenapa bersejarah? Mungkin ada yang ingat bahwa tanggal 16 April tahun 1854 ada 5 orang Jepara pastinya yang dibaptis oleh Peter Jian. Dan saat itulah pada kebaktian Paskah tanggal 16 April 1854 itu menjadi baptisan pertama orang-orang Mennonite lokal di luar Eropa. Yaitu di mana? Di Cumbring, di area sini. Apa hubungannya dengan gedung ini? Gedung ini adalah yang biasa disebut gudang sawo oleh masyarakat Jepara. Ini adalah gudang dari seorang Armenia bernama Makar Sukias.
seorang juragan cumbring yang memiliki pekerja sekitar 5.000 sampai 6.000 orang pada waktu itu. Dan Peter Jan saat itu tinggal di tempat Markar Sukias. Kita tidak tahu di mana tempatnya. Satu-satunya bangunan yang tersisa adalah gedung ini. Dan jangan lupa juga 16 April adalah hari ulang tahun GITC Jepara. Jadi ada hubungan yang akan kita kaitkan dalam satu perenungan pada saat ini, yaitu menjadi saksi kebangkitan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama sudah membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 32 tadi. Nah, ada satu hal yang menarik dalam kisah itu, yaitu bahwa di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 32 itulah pertama kali kebangkitan Yesus dikhotbahkan kepada banyak orang, yang pada waktu itu dikhotbahkan oleh Petrus. Dan di dalam ayat yang ke-32 disebutkan bahwa tentang hal itu kami semua adalah saksi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi, apa itu saksi? Seseorang bisa menjadi saksi kalau orang itu mengalami atau mengetahui. Dan Petrus mengalami sekaligus juga mengetahui, menjadi saksi kebangkitan Kristus. Nah, pertanyaannya untuk kita sekarang adalah bagaimana kita bisa menjadi saksi kebangkitan Kristus sementara kita tidak mengetahui secara langsung? Tetapi setidaknya gini, kita bisa menjadi saksi kebangkitan Kristus melalui pengalaman kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang menarik yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Apa sih isi kesaksian Petrus kepada orang-orang Yahudi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22 sampai 32 ini? Yang pertama yang menjadi kesaksiannya adalah bahwa Allah yang berkarya di dalam Yesus Kristus itu tidak pernah gagal. Allah mengutus Kristus untuk menyatakan karyanya di tengah-tengah dunia. Ayat 22 kita membaca demikian. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan ketentuan, dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Jadi Yesus berkarya di dunia, menyatakan karya Allah, menyatakan pembebasan, penyelamatan, menyatakan kasih, belas kasihan Allah kepada dunia. Dan yang menarik, meskipun akhirnya di ayat yang ke-23 dikatakan bahwa Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Meskipun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus pada akhirnya dibunuh, seakan-akan karya Allah itu mengalami kegagalan, berhenti. Tetapi ayat 24 dikatakan, tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Artinya apa? Artinya meskipun memang ada kuasa, kekuatan, entah itu kekuatan Imperium Roma yang berkuasa saat itu, ataupun kekuatan agama Yahudi pada waktu itu yang seakan-akan kemudian menghentikan karya Allah. Tetapi menarik sekali, Allah membangkitkan Yesus Kristus. Karya Allah tidak bisa dihentikan oleh kekuatan-kekuatan apapun di luar Tuhan, termasuk maut sekali. Nah, ini menjadi kabar baik untuk kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah terus berkarya di tengah-tengah dunia ini, dan karya Allah itu tidak pernah gagal. Meskipun ada ancaman-ancaman yang selalu menggoda untuk menggagalkan,
Meskipun seakan-akan kita tidak bisa melihat keberhasilan dari setiap karya yang kita kerjakan sebagai bagian dari partisipasi kita terhadap karya Allah itu, tetapi satu hal yang kita ingat, bahwa melalui kebangkitan Kristus kita mengetahui karya Allah itu tidak pernah gagal. Nah, ini menjadi penting untuk kita saat ini. Sebagai gereja, sebagai umat Tuhan, kita bersama-sama ambil bagian dalam karya yang Tuhan kerjakan. Kita mengikuti Yesus, dan karena itu kita juga berjalan di belakang Yesus. Kita ikut berpartisipasi dalam apa yang Yesus kerjakan, mewartakan damai sejahtera, mewartakan kasih, mewartakan pembebasan, mewartakan kebenaran, keadilan, damai sejahtera. Meskipun Bapak Ibu seringkali ketika kita ambil bagian di sana, kita akan berhadapan dengan berbagai macam kekuatan yang anti dengan damai sejahtera. Ketika kita mempromosikan perdamaian, misalkan kita melihat masih banyak terjadi kekerasan. Ketika kita mempromosikan kebenaran, misalkan ternyata masih banyak yang anti kebenaran. Ketika kita mempromosikan pengampunan, misalkan masih begitu banyak sekali kebencian, luka yang terjadi. Dan kadang-kala membuat kita berputus asa. Apakah karya yang kita kerjakan sia-sia? Demikian juga dalam hidup kita, Bapak Ibu. Mungkin kita merasa bahwa hidup kita gagal. Mungkin kita merasa bahwa hidup kita tidak memiliki masa depan. Mungkin kita merasa bahwa berbagai situasi yang kita hadapi seakan-akan membuat hidup kita selesai. Mungkin saat ini sedang dalam kondisi keputusasaan karena wabah yang berkepanjangan misalkan. Atau dalam setiap usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita misalkan. Atau dalam kehidupan pribadi kita. Kita merasa hidup kita terasa hambar misalkan. Karena berbagai persoalan yang bertubi-tubi kita hadapi. Tapi kita melihat Yesus dibangkitkan, kuasa apapun juga dikalahkan. Itu berarti selalu ada harapan yang membuat kita juga bisa dibangkitkan. Kuasa apapun juga mungkin bisa menjatuhkan kita, tapi tidak akan pernah menggagalkan karya dan rancangan Allah dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang disaksikan oleh Petrus di sini adalah bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Mesias yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, yang kalau kita baca di dalam ayat 25 sampai 28 tadi adalah Daud ya. Di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Itu adalah nubuatan tentang Mesias yang kemudian oleh Petrus dipahami bahwa itulah Yesus, Sang Mesias, Sang Penyelamat yang membuat Daud tidak goyah dan yang membuat hidup kita juga tidak akan goyah. Yesus adalah Mesias yang hidup, yang menyelamatkan. Dialah yang menjadi sumber kekuatan kita, pengharapan kita. Oleh karena itu saat ini apapun yang sedang kita hadapi, apapun juga yang saat ini sedang menjadi beban pergumulan Anda, apapun yang saat ini sedang membuat Anda terpuruk atau membuat kita merasa begitu menderita di dunia, Yesus itu Mesias. Mesias itu berarti penyelamat. Yesus itu penolong. Yesus itu yang dinyatakan Allah untuk mendampingi dan membuat kita tidak goyah. Yesus itulah yang bersama dengan kita, yang menjadi dasar kekuatan kita. Dua kesaksian ini kiranya membangkitkan kita. Hanya ketika kita mengalami kebangkitan bersama dengan Yesus yang bangkit, kita bisa menjadi saksi. Karena kita tidak akan bisa menyaksikan apa-apa tanpa pengalaman, tanpa pengertian. Ketika kita mengalami kebangkitan bersama dengan Yesus, kita diingatkan bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Kita diingatkan bahwa Yesus adalah penyelamat yang membuat kita akan tetap teguh, tidak goyah. Maka mari kita bangkit bersama dengan Tuhan. Apapun yang saat ini sedang kita hadapi bersama dengan Dia yang bangkit. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami diingatkan dan diteguhkan kembali melalui pemberitaan firman-Mu, melalui kesaksian dari Petrus bahwa Engkau bangkit, bahwa karya Allah di dalam-Mu tidak pernah gagal. Meskipun ada berbagai kekuatan, kuasa yang hendak untuk menjatuhkan kami, tetapi kami percaya kuasa kebangkitan itu memenangkan kami. Dan bila Engkau sendiri yang terus campur tangan dalam hidup kami, Engkau yang membuat kami kuat dan tidak goyah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku
Bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita menyatukan hati kita, menyatukan pikiran kita, perasaan kita untuk berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, Allah yang kami kenal, kami sapa di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah berkat yang Kau berikan kepada kami semuanya. Kami boleh mengikuti kebaktian, sekalipun kebaktian diadakan di rumah kami masing-masing. Kami boleh mendengarkan sebagian firman-Mu. Mari Bapa, Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa yang penuh kasih, pada malam hari ini kami berdoa bersama-sama untuk jemaat-Mu yang ada di GITC Jepara. Bapa, kami serahkan segala program yang telah direncanakan, terlebih berkaitan dengan kebaktian yang diadakan di rumah masing-masing. Tuhan berkati Bapak, sekalipun kebaktian tidak bisa dilakukan bersama-sama di gereja, tetapi bisa dilaksanakan di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Tuhan berkati setiap keluarga yang mengadakan kebaktian, dan biarlah damai sejahtera, sukacita ada di dalam setiap keluarga. Kami serahkan juga para majelis yang sudah merencanakan segala kebutuhan. Tuhan sendiri yang memberkati dan mencukupinya. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini merasakan suka dan duka di dalam hidupnya. Tetapi kami menyerahkan saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena sakit penyakit yang dihadapi. Tuhan, kami serahkan Ibu Betsy, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kami serahkan juga saudara kami Asmiranto, Tuhan yang memberkati. Demikian juga kami serahkan saudara kami Yoel, Tuhan yang memberikan pemulihan. Tuhan, kami juga menyerahkan Ibu Sri Penny yang sampai saat ini masih terganggu penglihatannya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan, dan Tuhan yang memberikan kesembuhan. Dan kami serahkan saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sudah usia senja, sudah lanjut usia. Tuhan berikan kekuatan seperti Ibu Radiman, Ibu Triatmoko, Ibu Sumini Suwardi. Demikian juga kami serahkan Ibu Sustiningsih, Ibu Sumanah, Ibu Naomi Suarsono, demikian juga Ibu Harsonati, dan kami serahkan juga Bapak Basuki,
Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kekuatan. Demikian juga Bapak Wiloso Subagio. Mari Bapak, saudara-saudara kami yang secara fisik sudah lemah, tetapi Engkau yang memberikan kekuatan secara rohani, tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berkebutuhan khusus, seperti Bapak Jamie, Bapak Mariolan, demikian juga Mbak Dina, Ibu Iswati, Ibu Sutini, demikian juga Ibu Wartono, Ibu Toeni. Mari Bapak, Engkau yang senantiasa mendampingi saudara-saudara kami yang berkebutuhan khusus, karena kondisi fisiknya Tuhan yang memberikan kekuatan. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, baik masalah ekonomi, demikian juga masalah hubungan antara anggota keluarga, suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak. Mari Bapa, Engkau sendiri yang memberkati supaya tetap harmonis, tetap dalam kasih-Mu, sehingga saudara-saudara kami, dalam keluarga kami, ada sukacita dan damai sejahtera. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini ada di dalam pendidikan. Tuhan, Engkau tahu kondisi saat ini di negara kami, dan anak-anak kami belajar di rumah. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, agar anak-anak kami tetap di rumah, tetap belajar dengan sungguh-sungguh sesuai dengan panduan dari Bapak Ibu Guru dan belajar secara daring. Mari Bapa, Engkau berkati anak-anak kami boleh tetap belajar sekalipun kondisi atau situasi saat ini yang tidak memungkinkan untuk belajar di sekolah. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah lulus sekolah, yang akan mencari pekerjaan. Tuhan yang memberkati, berikan pekerjaan seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa di surga, kami pada malam hari ini berdoa untuk jemaat-Mu, khususnya saudara-saudara kami yang ada di luar kota. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang melindungi, sehingga saudara-saudara kami tetap Kau beri kesehatan, tetap Engkau jaga, supaya saudara-saudara kami juga tidak terkena virus COVID-19. Mari Bapak, sekali lagi kami serahkan jemaat yang ada di GITJ Jepara, semuanya Tuhan yang memberkati. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, Bapak Pendeta yang ada, baik Bapak Pendeta Widi, Bapak Pendeta Danang, Bapak Pendeta Emeritus Paulus Suarsono. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan yang memberikan hikmat agar terus mendampingi, mengajar jemaat-Mu untuk hidup setia dan taat kepadamu. Demikian juga kami serahkan majelis yang ada, Tuhan yang memberkati, komisi-komisi yang ada, pengurus-pengurus kelompok, demikian juga badan atau panitia yang ada. Mari Bapak, semuanya jemaat-Mu Engkau pakai saling melayani, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Bapa yang penuh kasih, pada malam hari ini kami berdoa untuk pekabaran Injil.
Bapa, kami serahkan pekabaran Injil melalui media yang ada, baik media sosial, media elektronik, media cetak, bahkan melalui kehidupan kami setiap hari. Tuhan, pakai kami semuanya boleh menjadi alat-Mu, dan kami semuanya boleh mewartakan kabar sukacita yang ada. Biarlah orang-orang yang belum mengenal Engkau dapat mengenal dan percaya dan menjadi milik-Mu, dan Engkau yang akan memberikan keselamatan. Bapa yang penuh kasih, pada malam hari ini kami bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, bangsa kami yang saat ini sedang merasakan duka yang mendalam karena virus corona yang ada. Tuhan, berikan hikmat para pemimpin kami supaya apa yang menjadi kebijakannya boleh menjadikan berkat bagi setiap warga dan bangsa kami. Dan bangsa kami boleh merasakan berkat dari pemimpin-pemimpin yang telah Engkau pilih. Kami serahkan juga masalah ekonomi yang ada, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, bahkan keamanan yang ada, Tuhan yang memberikan berkat kepada bangsa kami, agar bangsa kami jauh dari segala mara bahaya. Terlebih itu Tuhan, kami serahkan daerah kami khususnya di Jepara. Tuhan berkati kami semuanya, demikian juga para pemimpin kami boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin-pemimpin yang ada, dan pemimpin kami memiliki rasa takut kepada Engkau. Bapa yang penuh kasih, pada malam hari ini kami sekali lagi menyerahkan segala pergumulan setiap pribadi yang ada di jemaat-Mu, Tuhan yang menolong. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.